Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba menghitung persamaan regresi linier. Ya, tentunya kalau kita nanti belajar di kimia analisis maupun di analisis farmasi, analisis obat dan makanan, pasti sering nanti kita akan menggunakan persamaan regresi linier untuk analisis secara kuantitatif, yaitu untuk perhitungan kadar. Nah, berikut saya akan menunjukkan cara menghitung persamaan regresi linier dengan menggunakan kalkulator saintis yang merek Casio ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa ya support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, like video ini dan share ke teman-teman kalian. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Ya teman-teman, nanti di persamaan regresi linier ini kita akan mendapatkan persamaan yaitu Y sama dengan A plus BX. Yaitu merupakan persamaan yang kita dapat dari menghubungkan antara kalau di contohnya di spektro UV vis yaitu absorbansi versus konsentrasi ya. Nanti kalau kalian pakai HPLC contohnya bisa menghubungkan antara konsentrasi versus luas area gitu ya teman-teman. Nah, ini saya akan mencontohkan bagaimana menghitung persamaan regresi linier dengan menggunakan kalkulator saintis berdasarkan data dari analisis dengan menggunakan spektro UV vis ya teman-teman. Ya, tentunya nanti kita harus tahu dulu persamaan Y sama dengan A plus BX ya, dimana X itu adalah yang kita cari nantinya ya, yaitu kita gunakan untuk menghitung kadar. Jadi X itu sama dengan kadar ya, atau konsentrasi teoritisnya. Lalu untuk Y itu menyatakan absorbansi, X itu nanti kita gunakan sebagai pengganti dari konsentrasi. Lalu untuk nilai A itu adalah tetapan regresi dan juga disebut dengan intercept ya teman-teman. Kalau B itu adalah koefisien regresi yang juga menyatakan slope atau derajat kemiringan. Nah, untuk mulai menghitungnya cukup mudah ya. Iya, pertama-tama kita nyalakan kalkulatornya tentunya ya. Kalau kalkulatornya mati tentunya tidak bisa untuk digunakan menghitung. Lalu selanjutnya yaitu kita tekan mode ini ya teman-teman. Lalu kita tekan lagi mode sampai kita mendapatkan, nah ini yang nomor 1 ada SD atau nanti kalau kita mau menghitung standar deviasi ya. Kalau nomor 2 yaitu regresi atau reg. Nah, di sini kita fokus saja di reg ya. Jadi reg itu nomor 2, kita tekan nomor 2. Lalu ada pilihan nomor 1 adalah linear, yang nomor 2 logaritma, yang ketiga eksponensial. Karena kita mau regresi linear, kita pilih yang 1 ya. Nah, lalu kita masukkan datanya satu persatu. Di sini konsentrasi 0,1, absorbansinya 0,105. Untuk koma di sini kita gantikan dengan titik ya teman-teman. Jadi kita masukkan 0,1. Terus untuk pemisahnya kita pakai tanda koma. Koma 0,105. Nah, kalau sudah untuk data di baris pertama ini, maka kita tekan M+ ya untuk menyimpannya. Nah, ini M+. Nah, nanti akan tertulis datanya N sama dengan 1 ya. Lalu kita langsung lanjutkan untuk masukkan yang
data selanjutnya ya teman-teman. 0.2, 0.207 M plus 0.3, 0.318 M plus 0.4, 0.420 M plus 0.5, 0.529, lalu kita tekan M plus. Nah, di sini sudah terinput ya, data kita ada 5 ya, N sama dengan 5. Nah, lalu untuk mencari persamaan A, B, dan nanti kita juga menemukan nilai R ya. Caranya dengan tekan tombol Shift, lalu tekan tombol SVAR ya, atau kalau di kalkulator Casio Scientist ini ada di nomor 2 ya. Ya. Jadi Shift lalu tekan angka 2 atau SVAR. Nah, ini kita ada di pilihan nomor 1 X bar ya, atau rata-rata, dan selanjutnya. Nah, ini kita tekan kursor ke kanan ya dari kalkulator ini sampai didapatkan A, B, dan R. Ya, untuk pertama-tama kalian bisa lihat angka R-nya ya. Angka R 3, jadi kita tekan angka 3, lalu kita tekan sama dengan ya. Nah, nilai R-nya adalah 0,999916952. Nah, untuk persamaan regresi linear ini, nilai R itu adalah nilai korelasi. Nilai korelasi yang baik itu adalah mendekati angka 1, atau ada beberapa sumber mengatakan di atas 0,99 itu korelasinya dikatakan baik. Kenapa harus korelasi baik? Kalau korelasi baik berarti kalau kita hubungkan data konsentrasi dengan absorbansi di kertas yang kita hubungkan titik-titiknya, kita gambarkan di kertas, nanti didapatkan garis lurus ya, karena regresi linear harus lurus. Tapi kalau hasilnya di bawah dari 0,99, maka coba kalian ulangi analisisnya ya, mungkin ada kesalahan atau kurang tepat dalam analisanya gitu ya teman-teman. Ya, lalu untuk mencari nilai A dan B nya bagaimana? Seperti tadi ya, kita tekan Shift, lalu tekan SVAR, lalu kita cari sampai ada nilai ABR. Nah, A itu angka 1, kita tekan angka 1 ya, lalu kita sama dengan, nah nilai A nya yaitu minus 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Lalu untuk nilai B nya kita tekan Shift, SVAR lagi, kita cari sampai ada ABR. Nah, B nya itu nomor 2, kita tekan 2, lalu kita sama dengan lagi. Nah, nilai B nya 1,061. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke persamaan ya, rumus Y sama dengan A plus BX. A nya tadi kita dapat nilainya segitu, terus B nya kita dapat segitu ya. Nah, nanti kita cari nilai X nya, lalu Y nya ini nanti kita substitusi dengan absorbansi dari sampel, maka didapatkan kadar teoritis dari pengujian atau analisis kalian gitu ya. Nah, itu adalah cara mencari atau menghitung persamaan regresi linear. Untuk contoh di sini adalah analisis dengan spektro UV vis ya teman-teman. Oke, bagaimana? Cukup mudah bukan ya? Jika kalian masih ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, bisa langsung tulis pada kolom komentar ya. Yang mau request atau menambahkan materi yang belum saya sempat berikan di sini juga bisa langsung ditambahkan pada kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai ya. Jangan lupa
yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.